Saya jadi semangat luar biasa. Shalom, salam kenal ya. Saya Pastor Aris Narang, saya dari Kalimantan. Sudah ada tahu yang Kalimantan? Wah, jauh di pulau seberang ya. Dan akan jadi ibu kota nantinya. Dan puji Tuhan, terima kasih Pastor Verona. Pastor Verona ini sahabat dalam Tuhan dan dalam pelayanan juga. Baik saudara, karena waktu saya hanya 20 menit ke depan, saya akan sampaikan tentang firman Tuhan dengan cepat tapi jelas. Baik saudara yang terkasih, hari ini akan sharing tentang family, keluarga. Saudara yang hadir di tempat ini bersama istri, anak, orang tua, adik, kakak, siapa saja, itu adalah keluarga. Katakan amin. Saudara yang terkasih, keluarga adalah unit terkecil ya di masyarakat, ya keluarga kecil seperti itu. Saya ada slide ya Pastor, nah bisa dibuka sambil, oke. Nah, keluarga itu terdiri dari beberapa anggota yang tinggal dalam satu atap, itu namanya keluarga, saudara. Mereka saling berhubungan, saudara, ya, satu sama lain dan pasti saling bertergantungan ya. Papa bergantung dengan mama, mama bergantung dengan papa, anak-anak bergantung dengan orang tua, ya, orang tua juga bergantung dengan papa mamanya. Ya, baik saudara, kata keluarga adalah dalam pembicaraan sekumpulan orang adalah memiliki hubungan darah, keluarga memiliki hubungan darah, ya orang tua anak tadi, ya. Kemudian di dalam kekristenan, ya sangat penting untuk membina hubungan keluarga dengan siapa saudara? Dengan Tuhan, ya. Keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu Tuhan Kristus Yesus, keluarga yang mempunyai makna lebih, ya itu untuk mengenal, ya, mengasihi dan menaati Dia, yaitu Tuhan. Nah, saudara, oleh karena itu sebagai anggota keluarga Tuhan, ya, kita harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Belum keluar ya slide-nya? Oh, baik, enggak apa-apa. Sebagai keluarga Kristen, ya, kita harus membangun keluarga yang bertumbuh, ya, berkenan kepada Tuhan setiap hari. Salah satu cara agar bertumbuh dengan Tuhan, ya, adalah dengan tiap hari kita membaca firman, tiap hari kita berdoa. Saya yakin jemaat di tempat ini pasti pagi-pagi berdoa. Amin. Ada amin saudara? Ya. Dan pasti setelah berdoa pasti kita akan merenungkan firman. Saya bersama istri datang ke Jakarta, ya. Tadi malam kami sampai di Jakarta, langsung kami pulang dan sebelum kami tidur kami berdoa. Kami selalu ada mesbah dalam keluarga. Kami berdoa dan disitulah ada Tuhan di dalam keluarga. Nah, saya yakin dengan firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini, Tuhan yang saya sebab sama dengan Tuhan yang saudara sebut. Katakan amin. Saudara, mari kita baca firman di dalam Matius 22, 37 sampai 40. Baik, saya akan bacakan kepada saudara-saudara, bisa lihat ada teksnya. Dan Yesus berkata kepadanya, ya, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang paling utama saudara. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Nah saudara yang terkasih, keluarga bukan kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, tetapi belum menikah pun disebut keluarga. Nah saudara, firman Tuhan menyatakan pernikahan bukan dari selera kita, tetapi Tuhan sudah merencanakan. Merencanakan apa saudara? Suatu keluarga sehingga terbentuklah keluarga itu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 2 ayat 18, kita baca kembali dalam Indonesian Modern Bible. Ya. Yahweh Elohim berfirman, tidak baik ya kalau manusia itu sendiri saja, aku akan menjadikan seseorang menolong atau penolong baginya sebagai pasangannya. Kalau kita berumah tangga saudara, bukan karena selera kita, ya, tetapi seleranya siapa Tuhan? Yaitu seleranya Tuhan.
saya ada kesaksian sedikit. Ya, saya mendapatkan seorang istri. Pertama, saya merasakan bahwa oh ini selera saya. Ya. Tetapi setelah jauh hari saya lihat bahwa oh dia adalah pasangan yang seleranya Tuhan. Yang datangnya dari Tuhan, bukan selera saya. Ya. Orang bisa saja berkata pada zaman sebelum saya menikah, 25 tahun yang lalu saya sudah menikah. Saya melihat bahwa ini pasangan, oh boleh nih jadi istri saya gitu kan. Nah, istri saya berdiri deh silakan. Nah ini istri saya, berdiri mah. Ya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah. Kami udah punya 4 anak, 1 menantu dan 3 cucu. Opa sudah. Sekarang belum ya, akan nanti percaya aja. Karena keluarga itu bertumbuh baik karena percaya ada Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan keluarga. Katakan amin. Ya, karena Tuhan bilang bagi yang belum menikah, ya belum menikah nih, janganlah kamu mencari pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Orang-orang yang tidak percaya katanya, boleh kawin ini itu. Nah, tapi saya tidak membicarakan orang lain, tapi saya bicarakan tentang bagaimana anugerah Tuhan memberikan perlindungan, penjagaan, penyertaan Tuhan dalam keluarga. Nah, sore hari ini saya sampaikan kepada saudara, siapa bilang berkeluarga itu mudah? Menikah, suami dan istri, siapa bilang mudah? Saya 25 tahun. Siapa bilang tidak ada perkelahian dalam artian ribut-ribut lah. Siapa bilang tidak ada pergumulan? Saya beberapa hari lalu saya ada sharing firman pagi hari, saya bilang saya punya keluarga besar, orang tua yang mampu, orang tua yang luar biasa bagi saya, yang mendidik saya sampai besar, sampai saya sekarang. Tetapi saudara, apakah saya tidak mengalami pergumulan? Siapa yang hidupnya tidak mengalami pergumulan? Tidak ada saudara. Nah, tetapi selama hidup kita, apabila kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menggendong kita dalam segala problem, dalam segala masalah. Saya secara pribadi bersama dengan istri 25 tahun mengarungi rumah tangga. Ya, kami percaya bahwa dia adalah pasangan saya. Karena dalam pernikahan itu berdua menjadi satu. Oke, kalau 2 menjadi 1 berarti berjalannya 1. Enggak bisa suami ke kanan, istri ke kiri. Enggak bisa saudara. Seperti kalau kita pelayanan saja. Kalau saya pelayanan, kemarin saya mau ke Jakarta, saya bilang, "Mas, saya dengan orang rumah aja berangkat." Enggak, papa harus ada saya. Biar saya topang papa untuk bisa sharing firman di Jakarta. Saya bilang, "Kamu dahsyat, Ma, kamu luar biasa." Puji Tuhan, kami sampai di sini. Nah, inilah keluarga, saling menopang dan saling mendorong. Baik, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, ya. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Puji Tuhan saya punya istri beriman. Sebab hubungan apakah yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Dan persekutuan apa yang ada di antara terang dan gelap? Saudara, gelap dan terang itu tidak bisa jadi satu. Posisi sini gelap nih. Kalau enggak diterangin, ini pasti gelap. Di posisi sini gelap nih. Kalau tidak diterangin, pasti dia gelap di sini. Di sini ada terang. Di sini ada sinar. Di sini ada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara, jika tadi dalam rumah tangga, dalam satu iman dan roh, maka yang ada konflik tidak akan ada sama sekali dalam kehidupan kita. Keputusan pasti akan diambil bersama, saudara. Ya. Walaupun kadang-kadang saya ataupun saudara dengan pasangan saudara selalu berbeda. Tapi ujung-ujungnya apa saudara? Akan bersatu. Amin. Ya, siapa yang sudah berumah tangga pasti sudah merasakan. Apakah dia menikah baru 1 tahun? Ya, kalau 1 bulan mungkin masih sayang-sayangan, masih apa namanya, masih belum terasa, masih honeymoon lah seperti itu. Ya, tapi kalau sudah 10 tahun, coba 15 tahun, 20 tahun, seperti saya 25 tahun, saya tidak bosan memandang istri saya karena saya lihat dia adalah penopang. Katakan amin saudara. Wah, hari ini besar baju istri saya nih. Makanya dia mau ikut karena tentang keluarga. Nah, ada kedamaian dalam hidup rumah tangga
Karena apa? Karena di dalam kehidupan itu ada Tuhan. Saya selalu diingatkan oleh istri saya, waktu sebelum dari Palangkaraya sudah ingat ya Pak, nanti kamu harus khotbahnya, kita itu selama hidup kita tuh selalu mengandalkan Tuhan. Saya bilang, siapa yang mengandalkan yang lain? Saya bilang, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan siapa? Bapa di surga itu Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Amin semuanya. Nah saudara, sehingga jika saudara juga yang belum menikah, tetapi melihat tidak ada keberesan ya di dalam pacarannya, dalam perjalanannya, lebih baik ya tinggalkan, jangan dilanjutkan. Ya mungkin belum jodohnya. Ya. Nah, saudara, jika suatu berkeluarga atau sudah nikah, dia tidak boleh diceraikan. Kenapa? Karena Tuhan nyatakan bahwa yang sudah kupersatukan tidak boleh diceraikan. Itu ada perintah dalam firman Tuhan. Makanya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya bahwa Alkitab sebagai tujuan hidup kita, sebagai penuntun hidup kita, kita harus pakai sebagai tuntunan dalam hidup kita. Nah, saya tertarik di dalam firman Tuhan ya, di dalam Kolose 3 ayat 18-23. Para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan juga para suami, kasihilah istrimu dan janganlah kasar terhadap dia. Anak-anak, patuhlah orang tuamu dalam segala hal, karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anak-anakmu, supaya tidak tawar hatinya. Para hamba, secara jasmani taatilah majikanmu dalam segala hal, bukan hanya di depan matanya untuk menyenangkannya, tetapi dengan tulus hati karena hormat kepada Elohim. Ayat terakhir, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Nah, saya melihat dari firman ini untuk yang suami istri terutama, ya, bapak, para istri, saya selalu kalau dalam rumah tangga saya bilang, Mama, kamu harus tunduk kepada suamimu. Sebagaimana juga aku tunduk kepada Tuhan. Dan juga istriku ngomong dengan aku, para suami, Papa, kasihilah istrimu dan janganlah kasar terhadap aku, katanya. Ini seringkali. Jadi kalau mau bulanan itu ya, ini cerita lagi, dia selalu pakai firman ini saudara. Papa, kasihilah aku. Kasih apa nih? Kasih sayang atau kasih duit? Ya, bulanan katanya. Haleluya. Bapak Ibu, ini ya firman Tuhan ini baik ya, karena ini membuat suatu hubungan suami istri itu tetap baik, tetap harmonis. Karena hari-hari di luar ini jahat sekali saudara. Ya, apalagi sekarang sudah COVID sudah menurun, tempat-tempat sudah buka. Pilih tempat ke gereja atau ke tempat yang lain. Lebih baik pergilah ke gereja. Amin. Nah, saudara, ada hal lagi, anak-anak patuhilah orang tuamu dalam segala hal. Nah, ini banyak anak-anak. Kenapa? Anak-anak akan mematuhi orang tuanya dan dia akan mendapatkan contoh dari orang tuanya. Apabila orang tuanya mengasihi papa dan mamanya, mama dan suaminya, suami dan istrinya mengasihi, anak-anak pasti akan melihat saudara bagaimana saling mengasihi. Maka anak-anak akan mencontoh orang tuanya. Nah, kemudian bapak-bapak jangan menyakiti hati anakmu supaya tidak tawar hatinya. Nah, saya sedikit membuka dalam kehidupan saya secara pribadi, ini contoh. Haruslah bapak-bapak baik kepada anak-anaknya. Seperti Tuhan baik dengan kita. Ketika kita meminta kepada Bapa di sorga, sama seperti juga anak kita meminta kepada kita. Baik saudara, keluarga yang diberkati ya, harus saling terbuka dengan pasangannya. Kita jangan menceritakan tentang kejelekan pasangan, ya. Kita ceritakan tentang kebaikan istri, kebaikan suami. Kita buka mezbah keluarga, doa keluarga dan lain-lain. Ya. Jika ada masalah keluarga, selalu kita utamakan selalu dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan terbaik buat keluarga kita. Katakan amin. Jadi semua ini adalah ada pondasi, saudara. Kita bangun rumah, pasti ada pondasi, betul, betul, amin. Ya,
Pondasi ini apa? Pondasi kita adalah Kristus, yaitu Yesus. Kita harus punya karakter Kristus. Sudah dibangun pondasinya, berarti sudah ada tiang-tiangnya, sudah ada lantainya, sudah ada atapnya. Ya. Karakter Kristus yang pertama adalah kesetiaan. Sama-sama katakan dengan saya, kesetiaan 1, 2, 3. Baik, saudara-saudara pasti akan setia. Di dalam Filipi 2 ayat 8, ketika berada dalam rupa manusia, ya, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah saudara, ada kasih dan kemurahan Tuhan di sana saudara. Ya. Ada kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Saya baca di dalam Roma 11 ayat 29. Sebab Elohim tidak pernah menyesali karunia, anugerah, dan panggilannya. Dan di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Saudara, Tuhan tidak pernah menyangkal kita. Ya. Apapun dalam kehidupan kita keluarkan kasih dan kemurahan. Kita melihat dalam rumah tangga, mungkin Pastor Aris keluarga rumah tangganya baik-baik saja. Saya punya keluarga, istri gak pernah mau ikut saya, suami tidak mau dengar saya. Ada kuncinya saudara. Saudara harus berdoa. Satu harus mengajak istri berdoa, atau suami mengajak istri berdoa. Itu kuncinya. Nah saya buka sedikit, saya tidak menjelekkan istri saya dan saya tidak menjelekkan diri saya sendiri. Tapi apa yang kami alami 25 tahun pernikahan itu tidak gampang. Kenapa tidak gampang saudara? Karena pasti banyak pergumulan dalam kehidupan. Masalah keuangan, masalah ya anak-anak, ya mungkin juga terhadap mertua kita, terhadap orang tua kita. Karena di dalam rumah tangga itu pasti tidak ada kecocokan yang langsung bisa diterima oleh masing-masing. Nah, maka dengan ada kasih, ya kita minta kemurahan Tuhan, dalam rumah tangga kita pasti akan dijamah Tuhan. Katakan amin. Bagaimana mau dijamah Tuhan, Pastor? Berdoa, meminta, ya, memberi contoh yang baik terhadap pasangan. Gimana caranya memberi contoh kepada pasangan yang baik? Dimulai dari dalam diri kita sendiri, merendahkan diri ke hadirat Tuhan. Pasti akan datang kemurahan Tuhan. Sebab apa yang kita sangkal dalam kehidupan kita, kita selalu mengeluh, selalu berpikir bahwa kita baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik. Nah, kita menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Baik, yang kedua, menerima apa adanya. Apa adanya, siapa yang kita terima? Karena semua tidak ada yang sempurna saudara. Suami istri yang sempurna, orang tua yang sempurna, anak-anak yang sempurna, tidak ada yang sempurna semua. Kita punya suami tidak sempurna, istri tidak sempurna, orang tua yang tidak sempurna, anak-anak yang tidak sempurna. Terus bagaimana Pastor? Nah saya bilang keluarga bahagia ialah anggota keluarga yang mau menerima apa adanya dalam artian kehidupannya. Ya. Apakah harus ada perbaikan dalam kehidupan? Ya, semuanya diserahkan kepada tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong. Sebulan yang lalu, waktu ibadah di Palangkaraya, kebetulan Pastor Verona yang menyampaikan firman. Di sini saya tertarik ketika suami istri saya ini kan bahwa di dalam rumah tangga istri jadi penolong, betul? Penolong bagaimana? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang suami pangkatnya lebih tinggi nih, ya. Kadang-kadang bisa juga istrinya lebih tinggi. Nah, ketika ada dalam firman Tuhan bahwa istri adalah penolong, maka kita minta kepada Tuhan bahwa istri kita sebagai istri yang menjadi penolong. Katakan amin saudara. Nah, suami dan istri ini dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu para istri hendaklah kamu tunduk kepada suamimu sendiri, supaya apabila ada di antara mereka yang tidak taat firman,
mereka dapat dimenangkan tanpa perkataan oleh perilaku istrinya. Ya. Di dalam Roma 5 ayat 8, dan pengharapan tidak akan membuat kita malu, karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Nah saudara, suami istri ya, ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka istri pun akan tunduk kepada kita. Kita tunduk, istri tunduk kepada Tuhan, maka suami pun akan tunduk. Kenapa? Saya merasakannya saudara. Saya menyaksikan bahwa setiap persoalan hanya bisa diselesaikan dengan menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, yang terakhir, kasih. Ya. Apa pondasinya? Ada pondasi Kristus, ada kasih. Di dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Nah saudara, kasih Kristus tidak pernah berkurang. Karena masalahnya ada tantangan, kondisi, waktu ataupun keadaan. Apa yang disampaikan yang tidak ada berkurang? Ya kasih Kristus tidak akan berkurang. Apapun yang terjadi, masalah ada tantangan apa, kasih Kristus tetap sama dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Ayo katakan amin. Amin saudara. Ya, karena kondisi sekarang luar biasa, sekarang di luar saudara. Walaupun sudah mulai sekarang sudah aman-aman, tapi di rumah sakit masih ada loh. Ya, maka kita harus tetap waspada dengan keadaan di luar. Tapi saya percaya bahwa anak Tuhan pasti akan dijaga dalam kondisi dan waktu apapun. Keluarga kita ya akan ditutup bungkus oleh Tuhan. Karena di luar itu ada penyakit baru, hepatitis apa? Ya, itu yang menyerang anak-anak katanya. Saya sampai dengan istri, jangan takut karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya, Tuhan yang luar biasa. Baik. Baca dalam 1 Petrus ayat 4, Petrus 4 ayat 8, lebih daripada itu kasihilah dengan sungguh-sungguh seseorang terhadap yang lain, karena kasih menutupi banyak dosa. Kasih itu apa? Mengampuni. Sama-sama katakan dengan saya, mengampuni. 1, 2, 3. Mengampuni. Kasih itu apa? Tanpa syarat. Ayo 1, 2, 3 katakan dengan 1, 2 tanpa syarat. Kasih itu apa? Menutupi segala kesalahan. Ayo 1, 2, 3 menutupi segala kesalahan. Kasih, dia mengampuni. Saya mengasihi istri saya, walaupun saya tadi salah terhadap dia, tapi dia karena kasih, dia mengampuni. Saya juga begitu. Ketika ada keputusan yang salah, saya mengampuni. Ya. Kasih itu apa lagi? Tanpa syarat. Kamu begini. Ya. Kamu harus begini. Berarti itu ada syarat. Tapi karena ada kasih, tidak ada syarat. Semuanya berjalan baik. Karena ada kasih juga menutupi segala kesalahan. Dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah satu sama yang lain dan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kamu. Dalam Efesus 1 ayat 7, di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan dan anugerah Elohim. Saudara yang terkasih, saya di terakhir sharing firman ini, saya ambil bahwa keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, tidak tergantung dari yang kelihatan saja. Tetapi perlu dasar, pondasi yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, pondasi yang benar, 1, 2, 3. Harus ada pondasi yang benar. Dan ada kokoh dalam pondasi ini, yaitu siapa saudara? Kristus Yesus. Sama-sama katakan Kristus Yesus, 1, 2, 3, Kristus Yesus. Ingat saudara, perlu dasar pondasi yang benar dan kokoh, yaitu Kristus Yesus. Jadi mulai sekarang, yang berumah tangga, yang berkeluarga, pondasi dalam hidup kita tidak tergantung dari penglihatan kita, tidak tergantung dengan situasi, tidak tergantung dengan keadaan, apapun terjadi di luar, ya, huru hara istilahnya, ekonomi, ya, kita punya keluarga yang kokoh, punya pondasi yang benar, yaitu Kristus Yesus. Terakhir, keluarga kita fokuskan saja kepada Tuhan Yesus. Di dalam keluarga, apa saudara? Hadirkan selalu Tuhan
Yesus Kristus. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus.